Pemirsa yang berbahagia, terima kasih masih menyimak Khazanah Timur Tengah. Kita lanjutkan kembali dialog bersama Mas Ahmad Arafat. Baik Mas, Indonesia ini kan berdasarkan sensus tahun 2010 tercatat ada 207.176.162 jiwa penduduk muslim atau 87,18%. Bahkan Indonesia adalah negara dengan masjid terbesar di dunia. Masjid dan musola yang mencapai 800.000 bangunan. Bahkan Indonesia juga menjadi negara pengirim jamaah haji terbesar di dunia. Nah, kira-kira langkah ke depan nih yang bisa remaja masjid lakukan untuk ikut membantu menciptakan ketertiban dunia itu seperti apa? Maksudnya ikut membantu pemerintah dan Kementerian Luar Negeri khususnya untuk menciptakan perdamaian dunia termasuk di Timur Tengah. Ya, saya pikir suara-suara aspirasi dan dorongan untuk mempromosikan perdamaian dunia itu harus dilaksanakan dengan pendekatan kultural ya. Nah, dalam konteks kita remaja masjid, saya pikir kita sudah mengenal pertukaran pelajar untuk pendidikan formal. Kenapa kita tidak mendorong terjadinya sebuah gerakan, sebuah program pertukaran pemuda remaja Islam untuk menjembatani perbedaan-perbedaan budaya dan melihat yang tadi kita sampaikan bahwa terdapat kesenjangan di beberapa negeri-negeri Islam hingga pada akhirnya kita memiliki pemahaman yang utuh yang menyeluruh terhadap apa kondisi umat Islam di suatu negeri yang kita lihat dengan mata kepala langsung dan memberikan kita pemahaman terhadap bagaimana kondisi keislaman di negara tersebut. Jadi satu sisi saya pikir ini salah satu hal yang belum kita garap dengan maksimal dan ini kita bisa promosikan secara interaktif ataupun lebih atraktif. Misalnya dengan mendorong terjadinya pertukaran remaja masjid ini melalui rangkaian safari ataupun rihlah ya, tur ke negeri-negeri muslim. Jadi kita bingkaikan secara menarik, tentunya memang tetap melihat kondisi lokal di tempat tersebut, apa yang bisa dilihat, apa yang bisa didapatkan. Tapi lagi-lagi nilainya adalah bagaimana wawasan keislaman para remaja muslim, khususnya di Indonesia, yang tadi secara angka sangat signifikan, apalagi kalau mengambil ceruk golongan milenialnya, itu bisa lebih terbuka luas wawasannya. Karena wawasan ini akan mendorong khazanah berpikir ya dan cara pandang bahwasanya inilah yang terjadi secara realitas dan dengan muatan-muatan ataupun misi-misi sosial budaya tentunya juga plus keagamaan, kita bisa lebih dekat mempromosikan nilai-nilai persatuan, solidaritas dan bagaimana kita juga bisa berdialog dengan orang-orang yang non-muslim sehingga kita mampu menjadi apa yang salah satu tokoh di DMI mengatakan, pemuda sebagai tokoh juru damai, sebagai pendamai, sebagai tokoh yang memunculkan resolusi dari sebuah konflik ataupun perbedaan gitu. Jadi peran pemuda itu sangat penting ya Mas untuk ikut serta mewujudkan ketertiban dunia, mewujudkan perdamaian dunia, termasuk juga dengan modal dasar 800.000 masjid yang kita miliki ya, dalam masjid. Iya, saya pikir sekarang kita sudah berada di dunia yang sangat-sangat modern ya. Kemajuan teknologi, akses transportasi, kemudian sosial media, kita bisa mengetahui apa yang terjadi di sebuah negara yang nun jauh di sana. Ini harus kita leverage, kita harus jadikan sebuah keunggulan dalam konteks akselerasi maupun transformasi untuk mencapai perdamaian tersebut. Jadi satu sisi kita mulai secara mikro dengan menginisiasikan gerakan-gerakan pertukaran remaja masjid ini, tapi di skala yang lebih besar, di skala yang lebih formal, harus juga ada muatan-muatan suara-suara ini disampaikan dalam forum-forum yang lebih resmi. Seperti halnya ketika Pak JK berbicara di forum PBB, kemudian kita ada forum OKI. Nah, saya pikir saat ini kita belum memiliki forum lintas negara untuk remaja-remaja dan pemuda Islam yang benar-benar menyuarakan secara kritis ya ketika terjadi sebuah isu negatif yang menimpa umat Islam di sebuah negara, sebuah negeri. Nah, saya pikir di sinilah mungkin secara kritis lagi-lagi kita harus melihat perlu tidaknya ada gerakan-gerakan seperti ini untuk tidak hanya menjadi counter tapi juga paling tidak menjadi
wahana untuk menyuarakan bagaimana kita bisa mempromosikan perdamaian dunia tersebut secara lebih bermartabat dengan menjawantahkan nilai-nilai universal Islam dan tidak kehilangan pijakan pada prinsip-prinsip agama Islam itu sendiri, yang mana seperti lakum dinikum waliyadin dan hal-hal lain yang juga memang menjadi konsensus secara global, secara nasional maupun secara bilateral maupun secara transnasional. Baik, berarti tadi kan kita sudah dengar ada rencana pembangunan Museum Rasulullah, termasuk juga bagaimana memanfaatkan Universitas Islam Internasional Indonesia yang insya Allah nanti akan terbentuk tahun 2020 untuk ikut mewujudkan, katakanlah, mencegah konflik antar sesama negara OKI gitu ya, Mas Arafat. Ya, saya pikir kuncinya ada pada literasi. Pendidikan berarti penting ya. Pendidikan, UI 3 itu ya. Pendidikan, literasi, dan bagaimana kita menjawantahkan makna seruan di dalam Al-Quran ayat pertama Iqra, gitu kan. Kita hidup dalam dunia yang dipenuhi dengan berbagai macam noise ya. Kadang noise ini sesuatu yang tidak benar adanya, kadang juga benar, tapi kita ada di era post-truth ya. Jadi saya pikir ketika kita mengemukakan mengenai literasi adalah bagaimana sosok remaja ini bisa menjadi juru adil. Sebagaimana di dalam Al-Quran dikatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Kita di salah satu kriteria kita sebagai umat terbaik adalah kita adalah umat pertengahan. Pertengahan ini artinya relatif netral, tidak memihak, dan bisa bersikap adil. Jadi saya pikir ini memang tantangan jangka panjang, membutuhkan investasi sosial yang sangat besar, tetapi memang titik poin pertama kita ya sebelum kita bergerak secara kultural dan lain-lain adalah bagaimana kita mengedukasi diri kita sendiri dengan pemahaman-pemahaman yang utuh, yang benar, dan itu dimulai dari Iqra. Jadi saya pikir poin terakhir yang saya sampaikan adalah remaja Islam saat ini harus belajar untuk bisa membaca dalam arti yang sangat-sangat luas, tidak hanya dalam konteks dia sebagai seorang pelajar misalnya, tapi bagaimana dia memaknai keberadaan dia dalam lingkup pergaulan internasional. Dan saya pikir inilah tantangan sekaligus opportunity ke depan. Bisakah kita hadir dalam forum-forum antar bangsa untuk mempromosikan, mendorong, dan mewujudkan perdamaian secara lebih abadi. Demikian. Baik pemirsa, tadi kita sudah dengar penjelasan yang sangat komprehensif dari Mas Ahmad Arafat tentang adanya benang merah mulai dari Museum Rasulullah SAW, kemudian kita akan membangun juga tentu bekerja sama dengan berbagai pihak Universitas Islam Internasional Indonesia, kemudian Prima DMI sendiri akan mewujudkan tentang perdamaian dunia dan ketertiban dunia ini juga sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945, sekaligus untuk mencegah konflik antar bangsa dan khususnya antar sesama negara anggota Organisasi Konferensi Islam, khususnya lagi di negara-negara Timur Tengah. Terima kasih telah menyimak acara ini hingga selesai. Terima kasih Mas Arafat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wa kafa billahi syahida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.